Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Untuk resensi kali ini kita akan membahas sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2012, yaitu ini bukunya. Ya, Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi. Ini buku yang ditulis oleh Ibu Mardiah dan merupakan hasil dari penelitian tentang pesantren, serta ini disertasi itunya, disertasi beliau yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi. Penerbitnya Adia Media, tahun terbitnya 2012, cetakan pertamanya. Kemudian jumlah halamannya cukup tebal, 541 halaman. Karena buku ini merupakan karya tulis ilmiah dalam mencapai gelar doktornya beliau. Di kata pengantar oleh beberapa tokoh seperti Rektor UIN Malang, kemudian juga sambutan dari pimpinan Pondok Gontor, kemudian juga ada sambutan dari pesantren Tebu Ireng, kemudian buku ini mencoba melihat budaya organisasi, ini mengangkat tema yang memang unik untuk pembicaraan tentang pesantren. Jadi yang ditonjolkan adalah kepemimpinan kiai dalam memelihara budaya organisasi. Ini ada kepemimpinan, ada kiai, ada budaya organisasi dan dalam konteks pemeliharaannya. Nah, buku ini memang sebagai sebuah karya disertasi tentu sangat padat dengan data-data. Nah, menurutnya dari buku yang di dalamnya merupakan hasil daripada penelitian terhadap 3 pesantren, yaitu pesantren Gontor, pesantren Lirboyo, dan Tebu Ireng. Ini ingin mencoba menggali pertama budaya organisasi dari setiap pesantren itu, kemudian juga tipologi kepemimpinan dari ketiga pesantren itu nanti bisa akan menggambarkan sebetulnya budaya pesantren itu seperti apa, kemudian tradisi keilmuannya seperti apa, tradisi pengelolaannya juga seperti apa. Dari 3 pesantren itu nanti akan kelihatan keunikannya, kekhasan dari masing-masing pesantren itu, yang tentu saja semuanya memiliki nilai, memiliki nilai tersendiri, terutama dalam hal peran kiai dalam kepemimpinan ini.
Jadi yang kemudian menurut penulis ini bahwa budaya organisasi, untuk melihat budaya organisasi itu mesti dilihat dari bagaimana sejarah pesantren itu lahir, kemudian bagaimana pengelolaan atau nilai dasar pesantren yang ada di pesantren itu, tradisi keilmuannya seperti apa, kemudian tradisi pengelolaan seperti apa. Inilah yang kemudian nanti akan terlihat dari situ budaya organisasi di pesantren. Nah, istilah budaya organisasi sendiri adalah merupakan istilah baru yang memang sengaja diangkat kelihatannya oleh Bu Mardiah sebagai titik dari perhatian terhadap pesantren. Ya. Nah, kelebihan lain buku ini menyajikan berbagai peran, ya, peran kiai dalam sebagai manajer. Dan menurutnya ada peran kiai itu bisa sebagai manajer, bisa sebagai motivator, bisa sebagai edukator. Nah, ketika berbicara peran kiai sebagai manajer di pesantren, itu dibagi pembahasannya pada kelompok antar pribadi, gimana peran kiai antar pribadi yang ada dari berkecimpung di pesantren. Yang kedua, peran informasional, informasi, jadi konteks kiai dalam memberikan peran-peran sebagai pemberi informasi sebelum. Kemudian yang ketiga adalah peran sebagai pembuat keputusan. Jadi dilihat dari antar pribadi, kemudian informasi, penyebaran informasi, kemudian juga membuat keputusan. Kiai berperan dalam sebagai pengambil keputusan. Ini dari 3 pesantren tersebut, Gontor, Lirboyo, dan Tebu Ireng itu, dibuat tabulasi peran kiai sebagai manajer dalam konteks 3 dimensi tadi, ya. Ini tentu saja memberikan informasi yang cukup luar biasa sebagai sebuah karya yang serius. Dan dari sini kita tahu bahwa pesantren itu untuk bisa dikenal kan kita bisa melihat dari kegiatannya, dari slogan-slogan yang dikembangkan oleh kiainya, kemudian juga bisa dilihat dari struktur kurikulumnya, bahkan juga dari tradisi yang ada di pesantren itu. Nah, ini bisa memotret semua dari buku ini. Kemudian nilai-nilai dasar apa sebetulnya yang dikembangkan di pesantren. Misalnya Gontor misalnya, menurut penulis disebutkan ada nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah, kebebasan. Sementara PP Lirboyo misalkan mengembangkan kejujuran, ibadah, amanah, tawaduk, keadilan. Kemudian Tebu Ireng, jihad, perjuangan, ittihad, persatuan, tasamuh, toleransi, kemudian i'timad ala nafsi, ya berdikari, kemudian al-ikhlas, ya, ketulusan, dan uswatun hasanah. Ada 6 nilai. Di Lirboyo menurutnya ada 5, di Gontor juga 5. Nah, ini sebuah kekayaan informasi. Ini hasil penggalian yang luar biasa, yang merupakan ciri khas dari pesantren sendiri, dari masing-masing pesantren itu sendiri. Slogan-slogan apa yang dikembangkan dalam kerangka pembentukan nilai karakter dari para santrinya nanti. Kemudian nilai itu juga yang menjiwai sikap budaya berorganisasi di situ.
ini menarik dan memang perlu waktu untuk membacanya dengan sangat serius. Kemudian juga numbering yang demikian banyak, ya karena kelihatannya buku ini merupakan disertasi yang tidak diselaraskan penyajiannya sebagaimana penyajian buku. Jadi penyajian disertasi apa adanya, sehingga kita agak kesulitan untuk bisa mencerna informasi-informasi yang disajikan secara lebih cepat. Jadi ini perlu betul ketelitian dalam pembacanya. Ya, selamat membaca. Mudah-mudahan manfaat informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.